Pria ini sedang menamparkan dirinya dengan gila, tapi orang menerima tamparan ini adalah seorang wanita. Ternyata mereka ada telepati. Jadi ketika menamparkan dirinya juga menamparkan orang itu. Kembali waktu 20 tahun kemudian, Dylan kecil sedang di kelas. Tiba-tiba dia memegang meja. Tubuhnya mulai bergemetar, karena di depannya sekarang adalah trek balapan. Pada saat itu, gadis kecil Rebecca sedang terbaring di kereta ski sedang hilang rem dan menuju ke akar besar dan menatapnya. Dengan suara teriak besar, Dylan terjatuh ke lantai. Inilah kali pertama keduanya bergabung. Tapi mereka tidak tahu. Setelah dewasa Dylan menjadi tahanan sementara dilepaskan. Suatu hari sedang mengemudi kendara, Dylan tiba-tiba melihat baju dalam wanita muncul di tangannya dan Rebecca sedang berbelanja, juga melihat tangan seorang pria. Dylan tidak fokus dan hampir kecelakaan. Rebecca juga mengejutkan. Setelah tenang lagi, keduanya mengejutkan menyadari, mereka tidak hanya melihat tontonan di depan, tapi juga bisa saling mendengar suaranya orang lain. Tapi jarak antarnya mereka lebih ribuan km. Dylan segera melihat tanggal, menemukan sama tanggal. Tapi waktu di tempat Rebecca lebih cepat 2 jam. Dylan cepat berteriak, "Aku tahu, kamu dari masa depan kan?" Tapi wanita berkata, "Bukan, ini hanya beda zona waktu saja." Waktu itu, seorang polisi berpikir Rebecca sakit, jadi menanyakannya, dia segera terputus koneksi. Setelah polisi pergi, dia ke tempat tak ada orang dan koneksi lagi. Ternyata, Rebecca bisa dengan bebas mengontrol koneksi keduanya. Tapi Dylan tidak bisa, keduanya memutuskan meneliti bersama. Rebecca sudah menikah. Menunggu ketika suaminya Philip Porter menonton TV, Rebecca cepat ke kamar buku untuk koneksi. Keduanya mulai mengulangi banyak kenangan aneh yang pernah mengalami bertahun-tahun. Mereka sekarang baru tahu 20 tahun kemudian mereka sudah saling telepati. Lagi pula rasa sakit juga disinkronkan. Di dahi mereka juga ada bekas luka yang sama. Hari berikutnya, Dylan dengan pintarnya menyuruh Rebecca berdiri di depan cermin, dan dia juga masuk kamar mandi. Ketika angkat kepala, pertama kali mereka saling ketemu. Meskipun adalah kali pertama, tapi mereka tidak merasa asing, karena tampaknya keduanya selalu di samping yang lain. Misalnya musim panas waktu Rebecca 18 tahun. Kali pertama dia sakit cinta. Sepanjang bulan Juli itu suasana hati Dylan juga sangat sedih bosan. Dan pada suatu malam Dylan mengganti mendapat kejahatan dipenjarakan untuk temannya. Rebecca juga merasa tidak tenang. Kemudian keduanya hampir koneksi setiap hari. Bersama bagi kehidupan. Tapi bagi orang lain, keduanya adalah orang gila ketika berbicara sendiri sepanjang hari. Suatu hari, para teman lama mengunjungi Dylan. Mereka menyarankan Dylan membantunya mencuri, tapi dia ingin berubah, jadi sudah menolak. Dan dengan posisi istri ketua rumah sakit, setiap hari Rebecca harus bersama para istri ketua lain minum teh dan menonton film. Kepalsuan mereka membuat Rebecca mual. Beberapa hari ini tiba-tiba dia menarik, ingin ke tempat lapak suami mengunjunginya, tapi tidak sengaja mengacaukan jadwal Philip. Dia merasa tidak senang, tapi masih memperkenalkannya pada mitra. Rebecca berbicara beberapa kalimat dan pergi. Tapi tak terduga setelahnya pergi, suaminya tanya mitra ada masalah apa tidak. Ternyata tindakannya yang tidak biasa baru-baru ini membuat Philip mencurigakan dan berpikirnya terkena penyakit kejiwaan. Dan mitra ini adalah dokter psiko. Setelah ke rumah, Rebecca mengubah karakter kecut setiap hari. Dia ke warung bar melalui tontonan Dylan. Waktu itu ada seorang wanita menatap pada Dylan. Dia dari jauh instruksi Dylan menggoda wanita, dan berhasil mempertemukan wanita itu hari Kamis depan makan bersama. Hari Kamis sampai, Rebecca sama suami mengikuti pesta malam. Sepanjang pesta itu, dia mencoba tersenyum untuk menghadapi para orang bangsawan. Tapi dalam kepala sedang koneksi, dan dengan diam melihat Dylan berkencan. Tapi di tempat ini tampak tidak lancar. Wanita itu menghina semuanya. Rebecca mulai berbisik instruksi Dylan. Tiba-tiba dia menjatuhkan alat makan di meja dan berteriak, "Panas sekali, panas sekali." Ternyata wajan Dylan sedang terbakar. Hampir dirinya juga terbakar. Rebecca reaksi. Tahu sudah malu untuk semuanya. Dia cepat masuk toilet. Keduanya melihat cermin dan bertengkar. Dylan menyuruhnya jangan mengikuti urusan dia. Tapi Rebecca tak ingin terputus koreksi. Dalam waktu terburu-buru, Dylan segera menamparkan pada mukanya. Tapi ini bukan cara enak karena dirinya juga sangat sakit. Wanita itu melihat Dylan sebagai gila juga cepat pulang. Setelah sampai di rumah, Philip malu karena Rebecca jadi memarahi. Tapi Rebecca tak tahu harus menjelaskan gimana, karena dia belum pernah dengan serius mendengar pendapatnya. Dan dirinya juga tidak suka kehidupan kepalsuan ini. Melihat kesendirian Rebecca, Dylan tampak juga bisa merasa semua kerabat sudah memotong hubungan samanya. Juga kesendirian, membuat kedua orang asing belum pernah ketemu, menghasilkan kesayangan terbiasa. Suatu hari ketika Rebecca berbicara sama Dylan, seorang istri lain menemukan. Dia tanya Rebecca, "Bukankah kamu sedang selingkuh?" Rebecca segera menolak, dan Dylan karena sering berbicara sendiri waktu bekerja, sudah diumpan balik pelanggan, juga diusir oleh tuan. Para teman pencuri lama terus datang. Kehidupan keduanya, karena percakapan aneh begini, juga terjatuh pada keadaan sangat susah. Rebecca ke tempat yang pertama kali keduanya koneksi, ingin membereskan semuanya, tapi Dylan tak ingin. Dia sedih ke warung bar, ingin mencari teman kembali jalan lama, tapi dia tiba-tiba pingsan dan terjatuh. Di depan tiba-tiba muncul dokter dan satpam. Di telinganya juga ada suara teriak Rebecca. Ternyata si wanita monyong ini menemui suaminya.
dan berkata dia selingkuh. Jadi Philip memaksanya masuk rumah sakit kejiwaan. Setelah tahu hal ini, Dylan sudah melawan. Aturan dalam waktu sementara dilepaskan tidak boleh keluar lokal dan terbang ke kota Rebecca. Sambil instruksi Rebecca hindari kamera dari jauh dan melempar obat. Setelah turun pesawat, tak ada siapa ingin mengantar tahanan sementara dilepaskan. Dalam waktu terburu-buru Dylan mencopot sebuah taksi. Rebecca instruksi jalan untuk Dylan melalui tontonan. Dan Dylan hanya melihat kunci pintu. Sudah bisa mengajar Rebecca menghancurkan pintu dengan sukses. Dengan dorongan Dylan, Rebecca keluar kamar dan melewati dokternya. Dan dengan nyaman mengambil sebuah jaket menutup baju pasien mudah ditemukan. Ketika Rebecca ke lobi, dia tak terduga suaminya juga di sini. Dia harus melewatinya. Ya, kamu sedang apa? Dylan juga sudah dekat rumah sakit, tapi polisi juga sampai. Dia hanya bisa meninggalkan mobil dan berlari. Waktu itu ada suara peluit dekat sana. Keduanya tidak membahas tapi bersama menuju ke kapal. Dalam momen itu, keduanya bersama bisa mendengar denyut jantungnya. Akhirnya berdekat jalan rel panjang. Keduanya kali pertama ketemu, Dylan menunjuk ke satu gerbong dan menyuruh Rebecca masuk sana. Dalam film sangat menarik dan enak ini, aktor aktris utama pada momen terakhir baru ketemu. Dan menurut pengalaman menonton film sejak 10 tahun saya, selanjutnya mereka akan bersama. Ada pendapat, isi film juga sebagai menggunakan earphone Bluetooth untuk koneksi. Tapi ide tentang Bluetooth pertama kali dieput merupakan pada tahun 1995. Tapi isi film ini sudah diselesaikan pada tahun 1992. Pendapat orang, manusia lahir sendiri jadi tidak bisa saling memahami. Jadi yang dipanggil telepati hanya untuk menenangkannya. Yakin Anda juga pernah mengalami kondisi begitu. Ketika Anda sedih susah, meskipun Anda menggambarkan dengan kata apa, juga tidak bisa menggambarkan semua suasana hati waktu itu. Jadi Kia masih mencari seorang bisa memahami kita di dunia ini. Meskipun tidak sama film ini, setidaknya juga membuat dunia kita kurang rasa sendirian.